Belakangan ini mahalan ini jadi sering marah-marah. Kenapa ya? Padahal kayaknya saya nggak bikin salah. Bagaimana jika Anda memberikan makanan manis seperti kue mungkin? Tapi saya nggak mau kue sembarangan karena saya kan... Baik, saya sudah menyiapkan pilihan 5 kue termahal di dunia khusus untuk Anda, Sultana. Di urutan kelima ada The Royal Wedding Cake tahun 2011. Kue pernikahan antara Pangeran William dan Putri Kate Middleton ini dibanderol dengan harga $80.000 atau sekitar 1,3 miliar rupiah. Di urutan keempat ada The Diamond Chocolate Cake. Kue coklat bertabur berlian yang dibuat oleh Chef Masami Miyamoto pada tahun 2015 ini dihargai sekitar $850.000 atau 14 miliar rupiah saja. Next. Di urutan ketiga ada The Luster Dust Cake, kue seberat 68 kg yang merupakan kolaborasi antara Dallas Gold dan Silver Exchange pada tahun 2010. Kue dengan kombinasi berlian dan bubuk mutiara ini diperkirakan harga mencapai $1,3 juta atau 21 miliar rupiah. Next. Di urutan kedua ada The Pirate's Fantasy Cake, kue berbentuk kotak harta karun yang berhiaskan berbagai macam bentuk permata karya chef di Mutu Kumar Asing pada tahun 2012 ini dihargai sekitar $35 juta atau 580 miliar rupiah. Next. Di urutan pertama ada The Runway Cake yang dibuat oleh Debbie Wingham pada tahun 2015. Kue sepanjang 1,6 meter dan memiliki bobot hingga 453 kg ini berbentuk seperti panggung fashion show mewah yang diberi harga sekitar $75 juta atau 1,2 triliun rupiah saja. Menarik. Baik, akan segera saya siapkan. Ih, kan mahalan ini lagi diet. Kok kamu malah beli kue sih? Dasar Sultana nggak peka. Tunggu mahalan ini. Ini kuenya gimana? Gak jadi, sayang. Sultana. Tifa, kamu sepupunya Snow kan? Kamu tahu nggak kira-kira si Snow sukanya apa? Juliet, kenapa kamu malah nanya sama Tifa sih? Emangnya kenapa, Mimi? Mata kamu udah picek apa? Dilihat-lihat pengalaman Tifa soal cowok itu nol, beda sama Mimi. Apa cuma Mimi satu-satunya cewek yang selalu dikelilingi sama cowok-cowok? Hasil menubur-ubur, laler paling nyoh yang ngeruburin lo. Tifa, di dunia ini mana ada sih cowok yang mau sama cewek barbar kayak lo? Gua mau. Nah, panjang umur tuh, datang orangnya. Snow, ini buat kamu. Makasih ya. Hah? Tuh kulkas rongsokan bisa senyum. Merinding gua. Gak mungkin. Halo Bi, cepat angkat jemuran, bentar lagi pasti hujan. Oke, sekarang aku mau unboxing nih. Pertama langsung robek aja plastik kemasannya. Bentuknya rumah gitu guys. Lanjut aku mau lepasin segelnya nih. Udah ada bisa nebak belum kira-kira isinya apa? Dan yap, ini namanya Hirono guys. Ini edisi yang dia lagi pakai baju beruang gitu. Dia bawa obor di tangannya. Tuh, sekarang aku mau pasang gantungan. Ini tuh punya aku pribadi ya guys. Dan ini dia penampakan detailnya. Menurut kalian gimana? Bagus gak? Lucu banget, mirip lo sama kamu. Semoga kamu suka ya, Snow. Suka kok. Tapi aku lebih suka sama yang ngasih. Ih, Mimi sepel. Askar kah dia? Betul, Pak. Saya lihat kamu ingin melamar jadi manajer ya di sini. Tapi di jasa kamu coba lulusan SMA. Emangnya kalau boleh tahu pengalaman kerja kamu sebelumnya apa sampai kamu berani mengambil posisi setinggi ini? Tentu saja pengalaman kerja saya banyak, Pak. Salah satunya pada saya banggakan, saya pernah mengisi posisi untuk menjadi subjek eksperimen sosial, Pak. Jadi bisa dibilang saya sangat ahli dalam hal psikologis, khususnya menilai karakter pribadi seseorang yang pelit. Apabila orang tersebut memiliki hati dermawan dan suka berbagi, biasanya saya akan memberikan validasi berupa pujian, tak lupa mentransfer doa, semoga semakin dimurahkan rezekinya. Amin, amin. Saya nggak nyangka, mulia sekali kamu Aska. Tapi maaf. Dan juga saya pernah menjadi pakar profesional dalam bidang lalu lintas, Pak. Job desk saya adalah mengatur semua kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4 agar tertata rapi, dan memastikan kondisinya dalam keadaan aman terkendali. Wah, keren juga. Tapi, satu lagi Pak, saya punya side job juga, freelancer sih, hobi soalnya. Saya terjun dalam bidang kuliner entertainment, tepatnya divisi musik. kamu punya bakat seni juga? Betul Pak, saya bertanggung jawab untuk memastikan para pelanggan kafe maupun restoran selalu merasa terhibur dan tidak kesepian. Setelah saya pertimbangkan, saya rasa memang saya butuh orang seperti kamu. Selamat, kamu diterima Aska. Terima kasih Pak. Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam semuanya. Malam. Malam, Ceh. Ya, silahkan. Kejadian ini kami alami beberapa tahun yang lalu, sewaktu kami sedang berjalan-jalan ke kota Bandung. Dan hal ini hampir merenggut nyawa Celo, anak perempuan kami. Dan ini juga menjadi alasan mengapa mata batin Celo terbuka. Serius, kami sedang berlibur bersama keluarga besar, dan Snow memesan salah satu villa di kawasan pegunungan. Villa itu baru saja selesai dibangun, terkesan modern, mewah, dan nyaman. Tapi pada saat menjelang maghrib, keponakan Juliet yang masih balita nunjuk ke arah pohon besar di depan villa dan bilang kalau ada nenek-nenek yang lagi ngintip. Waduh, seperti yang udah bisa Cece tebak sih, aku gak ngeliat siapa-siapa. Jadi aku suruh dia masuk, tapi malamnya Celo nangis terus dan mendadak demam tinggi. Kami membawa Celo ke rumah sakit terdekat dan dokter menyarankan agar bayi kami dirawat inap. Astaga. Om Snow yang nyusul dari Jakarta datang buat jenguk Celo, tapi begitu dia ngeliat Celo, dia langsung tarik Snow keluar dari kamar. Om bilang ada sosok nenek-nenek yang menyukai dan menginginkan Celo. Dalam 3 hari setelah malam purnama, jiwa Celo akan dibawa. Asli serem banget. Akhirnya sesuai petunjuk dari Om Snow, kami berdua berdoa.
Dan tiap malam kami melakukan semacam ritual untuk masuk ke dalam hutan di belakang villa demi mencari jiwa Celo yang tersesat. Ya ampun, sumpah nggak main-main effortnya. Secara ajaib 3 hari kemudian Celo sembuh dan kami semua kembali ke Jakarta. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kami baru menyadari Kalau Celo bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Titipan gua mana, Tifa? Oi Vian, tadi gue belanja pakai duit gue, ntar lo gantiin ya. Iya, santai. Berapa duit emangnya itu? Yang ini tadi 150 ribu, yang ini juga 150 ribu, totalnya 2.100.000 aja. Hah? Bentar. Tunggu. Pada lu momennya, gimana ceritanya 150 ribu tambah 110 ribu hasilnya 2.100.000? Ya lo nya aja yang ngitungnya nggak smart. Sembarangan, enak aja. Kalau lu bisa desain secara logis baru gua bayar dah. Oke, deal ya. Yeah, deal. Nih lihat, perhatiin baik-baik. Kantong yang hitam tadi berapa? 150 ribu. 150 ribu. Kantong yang merah? 150 ribu juga. 150 ribu juga. Ini kita tambah dong. Oke, 0, 0, 0. 50 tambah 50 berapa? 100. 1 tambah 1 berapa? 2. Tuh kan benar, sini cepet bayar. Lah, Hah, bagus. Tiap-tiap hari ku tengok. Males sekali lah kau. Kalau tak main HP, tidur saja kerjamu. Tifa ngantuk, Mak. Walaupun sedang liburan begini, kau tetap produktif. Cepat sih. Udah. Hah, sudah katamu. Kau mau tipu-tipu Mama? Hah, periksa sendiri aja nyoh kalau kagak percaya. Ish. Hah? Kalau begitu, pergi turun ke dapur lantai bawah, cuci piring sana. Udah. Apa? Tak mungkin. Kesurupan apa kau? Assalamualaikum, dengan siapa ini? Ye, udah ya Mak, Tifa capek. Tuh bukan baju yang gulung itu pasti belum kau setrika kan? Hah, apalagi sih Mak, udah. Potong rumput di halaman? Udah. Ganti bohlam lampu di teras? Itu juga udah. Betulin antena di genteng? Udah. Tambal ban odong-odong? Hah, udah. Bantu jerawat tetangga bertelur? Hah, udah. Lantas apa yang belum kau buat? Apakah, Beb? Mau dapet yang ini, yang scrum. Tapi kok kayaknya bukan. Oh gitu, emang udah kelihatan. Selamat ya Bu, anaknya Tungtung sahur. Wah, lucunya. Tungtung minum susu dulu ya. Siapa nih? Teman kamu datang main, kok kamu nggak bilang sama Mama sih, Celo? Hah? Oh iya, Mak. Kenalin, ini besti Celo namanya Cia. Selamat siang Tante. Halo, Cia. Kamu manis banget deh. Ini ada tamu datang, kok nggak disuguhin apa-apa? Bentar ya. Kita tea time bareng yuk. Hah? Ini apaan Celo? Coklat. Coklat? Cakep-cakep amat bentuknya. Ini pasti mahal ya Celo. Ayo dimakan, jangan sungkan-sungkan. Beneran boleh nih. Coklatnya enak banget. Oh ya, Celo, nanti malam kita jadi ke Paris kan? Wah, kalian mau liburan ya? Enggak, Cia. Mama Celo cuma kangen sama Mama Kalon yang ada di Cafe de Flore Paris. Soalnya kita harus setelah balik ke Indonesia kok. Hah? Kalian berangkat ke Paris cuma buat beli kue doang? Enggak sih, Cia. Sebenarnya nanti sekalian mau ke Hermes, mau ngecek tawaran tas edisi terbatas. Cuma ada beberapa di dunia. Kamu mau nggak, Cia? Warna apa? Hah? Kamu gak salah nawarin Cia? Hermes itu harganya bukan ratusan juta sampai miliaran ya? Santai aja, Cia. Tante tuh kalau belanja tas minimal selusin sih. Bentar, satu lusin itu 12 biji kan? Buset, beli Hermes udah kayak di pasar grosiran. Keluarga Sultan emang beda. Cia pamit izin pulang duluan ya. Kok bulu-bulu amat? Lama-lama di sini ginjal Cia nggak aman. Jantung kok ginjal sih? Susah punya besti otaknya cuma separuh. Tunggu. Kalau gitu, ini bingkisan buat kamu, Cia. Hah? Ini seriusan? Iya, soalnya peraturan di keluarga Stamford, setiap tamu yang datang ke rumah nggak boleh pulang dengan tangan kosong. Hah? Oleh-olehnya Hermes dong? Cia! Axel, gue punya tebak-tebakan nih. Kalau lo bisa jawab, gue akuin lo jenius. Dan 50 juta ini boleh buat lo. Gas. Nih, dengerin baik-baik. Malo punya 4 orang anak. Yang pertama dikasih nama Timur, yang kedua dikasih nama Barat, yang ketiga dikasih nama Selatan. Pertanyaannya, siapakah nama anak keempat? Utara. Salah. Mana? Katanya pinter. Kok kayak gini aja nggak bisa sih? Karena gue baik, gue ngasih kesempatan sekali lagi deh. Hah, ya udah coba lu ulang. Teliti makanya. Malo punya 4 orang anak. Yang pertama dikasih nama Timur, yang kedua dikasih nama Barat, yang ketiga dikasih nama Selatan, yang keempat namanya siapa? Timur, barat, selatan, utara lah. Salah. Segini doang logika anak jenius, padahal gampang banget loh. Jadi nyangus ya. Sampai lo ngerjain gua, awas aja. Kagak ye, kali ini benar. Malo punya 4 orang anak, 3 saudara lo namanya Barat, Timur, sama Selatan. Ya berarti sisa nama lo lah. Dari tadi kan gua jawab itu. Apa emang?
Utara, berarti gue bener dong. Ya salah lah, bukan utara tapi nama lo sendiri, masa gitu aja lo gak ngerti? Nama gue Utara. Sumpah, bohong lu. Bener kok, nama keluarga Akshar kan North. North itu kan artinya utara dalam bahasa Inggris. Hah? Thanks ya bro. Yo, rugi dong. Capek banget sama dunia. Boleh nggak aku pergi dari dunia ini? Ya kagak lah. Ente tuh kalau capek istirahat, kok malah pergi sih? Gimana? Ente pikir bakal selesai tuh semua masalah? Kagak. Nyoh yang ditinggal, emang kagak sedih. Pokoknya jangan gampang nyerah, oke? Saya menyukai salah satu pria di kelas saya, tetapi dia tidak melihat. Bagaimana agar dia melihat saya? Bentar. Tuh cowok kagak ngeliat ente gegara matanya minus apa bagaimana? Udah pakai kacamata belum? Kalau misalnya matanya normal, samperin aja. Habis itu bilang, "Hi, look at me." Sekian dan semoga berhasil. Kak, jadi anak pertama itu capek ya, selalu harus ngalah sama adik-adiknya. Saya anak pertama. Saya punya adik. Percayalah, akan datang waktu di mana kamu menjadi ratu yang bisa nyuruh-nyuruh. Buka pintu, ambil air. Untuk sekarang, jadinya bersabarlah dan tunggu tanggal mainnya. Kak, mau tahu nggak? Masa pas aku buka HP mamaku, wallpapernya foto kakak, coba aku ada SS-nya. Wah, itu pasti dipakai sama mama kamu buat ngusir setan deh, dijamin. Aku pernah gandeng tangan orang, kukira itu bestiku, mana udah ku ayun-ayunin pula tangannya, malu banget. Makanya lihat-lihat dulu ente, itu digandeng sampai mana? Sampai rumah. Aku baru aja kehilangan anak aku, umurnya baru aja 5 bulan. Sedih banget, boleh kasih semangat? Semangat! Aku tahu ini pasti berat dan gak ada kata-kata yang bisa ngobatin kamu, tapi aku bakal selalu berdoa yang terbaik buat kamu. Amin.